Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Jakyun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam dunia perikanan air tawar, salah satu komoditas yang paling populer dan banyak dibudidayakan adalah ikan lele. Karena kemampuan beradaptasi dengan baik, pertumbuhannya cepat, serta memiliki permintaan pasar yang tinggi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari proses pembenihan ikan lele sebagai tahapan penting dalam kegiatan budidaya. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum proses pemijahan dilakukan, ada beberapa persiapan penting yang harus diperhatikan, mulai dari pemilihan induk matang gonat, kesiapan wadah pemijahan, hingga alat-alat yang akan digunakan. Persiapan yang baik akan membantu meningkatkan keberhasilan pemijahan. Pada tahap ini, kita melakukan seleksi induk matang gonat. Induk betina yang siap dipijahkan memiliki perut yang membesar dan lembut, gerakan lambat, genital membekak dengan warna kemerahan. Sedangkan induk jantan memiliki tubuh kemerahan, begitu pula warna genitalnya. Seleksi induk yang tepat sangat menentukan keberhasilan pemijahan. Setelah didapat induk yang siap pijah, selanjutnya dilakukan penimbangan untuk perhitungan berat gonat dan hormon perangsang. Selanjutnya, kita menyiapkan wadah pemijahan. Wadah harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, diisi air bersih dan diberi aerasi untuk menjaga stabilan oksigen. Media penempel telur yang berupa kakaban atau lembaran hapa dipasang di dasar bak dan diberi pemberat agar tidak terapung atau bergeser. Setelah itu, alat sampling ditaruh di 9 titik bak pemijahan. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan data pemijahan dibutuhkan data luas bak dan alat sampling. Hasil pengukuran bak didapat nilai panjang bak 2 meter dan lebar 1 meter, jadi luas bak 2 meter persegi atau 20.000 cm persegi. Sedangkan ukuran alat sampling 5 cm dikali 5 cm hasilnya 25 cm persegi. Kemudian luas alat sampling 25 cm dikalikan jumlah alat sampling sebanyak 9 buah, didapat total luas alat sampling 225 cm persegi. Pada tahap ini, kita menyiapkan hormon dan pengencernya. Hormon diambil sesuai dosis, kemudian dicampurkan dengan larutan pengencer untuk mempermudah proses penyuntikan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hormon tercampur sempurna dan siap digunakan. Perhitungan kebutuhan hormon dan pengencer adalah sebagai berikut. Dosis hormon untuk induk betina 0, ml per kilogram. Hasil penimbangan sebelumnya diketahui bobot induk betina 1,4 kg. Jika dikalikan 0,5 ml, maka dibutuhkan 0,7 ml hormon. Jika kita menggunakan perbandingan hormon dan pengencer 1:1, maka pengencer yang dibutuhkan juga 0,7 ml. Jadi didapat larutan hormon dan pengencer sebanyak 1,4 ml. Sedangkan dosis hormon untuk induk jantan 0,3 ml per kilogram. Dari hasil penimbangan, bobot induk jantan adalah 1 kg. Jika dikalikan 0,3 ml, diperoleh jumlah hormon yang dibutuhkan 0,3 ml. Dengan perbandingan hormon dan pengencer 1:1, maka dibutuhkan 0,3 ml pengencer, sehingga total larutan hormon dan pengencer sebanyak 0,6 ml. Selanjutnya, dilakukan pengambilan hormon dan pengencer sesuai perhitungan. Induk yang telah dipilih kemudian disuntik dengan larutan hormon. Penyuntikan secara intramuskular di dekat sirip punggung.
Penting untuk menenangkan ikan terlebih dahulu agar proses penyuntikan berlangsung aman dan tidak melukai ikan. Penyuntikan dilakukan dengan sudut 45 derajat dengan kedalaman 1-2 cm. Setelah selesai, induk ditempatkan kembali ke wadah pemijahan. Setelah proses pemijahan berlangsung, langkah berikutnya adalah menghitung dan mencatat data pemijahan. Data yang pertama dicatat adalah bobot gonat. Bobot gonat didapat dari bobot awal induk betina yaitu 1,4 kg dikurang bobot akhirnya yaitu 1 kg hingga didapat bobot gonat 0,4 kg. Selanjutnya menghitung jumlah telur atau fekunditas. Fekunditas didapat dengan menghitung jumlah telur yang menempel di seluruh alat sampling, kemudian dibagi luas total alat sampling. Dari perhitungan, jumlah telur yang menempel di seluruh alat sampling adalah 788 butir. Jumlah telur 788 butir dibagi dengan luas total alat sampling 225 cm persegi dan hasilnya adalah 3,5 butir per cm persegi. Selanjutnya 3,5 dikalikan luas bak yaitu 20.000 cm persegi sehingga diperoleh jumlah total telur sebanyak 70.000. Selanjutnya adalah perhitungan derajat pembuahan atau fertilizer rate. Derajat pembuahan didapat berdasarkan perhitungan jumlah telur dibuahi 698 dibagi jumlah telur yang menempel 788 dikali 100 sehingga didapat nilai 89%. Untuk mengetahui jumlah total telur yang terbuahi di bak pemijahan, maka jumlah total telur yang terbuahi di bak pemijahan, maka jumlah total telur 70.000 butir dikali dengan 89% didapat 62.300 butir telur. Selanjutnya dilakukan pengamatan fase perkembangan telur menggunakan mikroskop. Pengamatan ini dilakukan selama 24-30 jam hingga telur menetas. Pengambilan gambar telur dilakukan setiap 5 menit sekali pada 4 jam pertama. Karena pada periode ini perkembangan embrio berlangsung sangat cepat dan menjadi fase paling kritis. Setelah melewati 4 jam tersebut, pengambilan gambar dapat dilanjutkan setiap 10 menit sekali. Selama proses pemantauan ini, telur akan melalui beberapa fase perkembangan pada usia 1 hingga 3 jam. Setelah pembuahan, telur memasuki fase morula, yaitu fase ketika sel mulai mengalami pembelahan menjadi 2, 4, hingga 8 sel. Pada tahap inilah perubahan awal dalam struktur embrio mulai terlihat. Bagian atas telur tampak sedikit buram akibat pembelahan, namun keseluruhan telur masih terlihat bening. Selanjutnya, setelah memasuki usia 3 hingga 6 jam, telur berada pada fase blastula gastrula. Di tahap ini, sel-sel mulai tersusun membentuk lapisan-lapisan awal yang nantinya menjadi dasar pembentukan organ tubuh embrio. Telur biasanya mulai menunjukkan area yang lebih keruh pada salah satu sisi, menandakan bahwa proses pembentukan struktur ranting telah dimulai. Memasuki usia 6 hingga 12 jam setelah pembuahan, telur bergerak ke tahap embrio awal. Pada fase ini, titik embrio sudah mulai tampak jelas di dalam telur. Embrio menempel pada bagian kuning telur yang menjadi sumber energi utamanya. Warna telur masih transparan, tetapi bentuk embrio mulai terlihat dengan lebih nyata. Kemudian, pada usia 12 hingga 20 jam, embrio menunjukkan gerakan halus, calon ekor mulai memanjang, dan aktivitas embrio semakin sering terlihat menjelang proses penetasan. Warnanya berubah menjadi keruh transparan, menandakan perkembangan berlangsung optimal.
Setelah itu, pada rentang waktu 20 hingga 24 jam, telur memasuki fase pra-menetas. Gerakan embrio semakin kuat, selaput telur mulai menipis, dan embrio tampak memutar tubuhnya di dalam telur. Ini menjadi tanda bahwa telur hampir siap menetas. Pada fase ini, aerasi perlu dijaga tetap lembut agar tidak merusak telur. Akhirnya, pada usia 24 hingga 36 jam, terjadilah penetasan larva keluar dari selaput telur dengan warna bening dan pergerakan yang masih sangat terbatas. Kantung kuning telur atau yolk sac masih terlihat besar dan akan menjadi sumber makanan utama bagi larva selama 2-3 hari pertama kehidupannya. Telur yang fertil akan menetas dalam waktu sekitar 24 hingga 36 jam, tergantung suhu air. Pada fase ini, aerasi perlu dijaga agar cukup lembut sehingga tidak merusak telur. Larva yang baru menetas cenderung berdiam diri di dasar bak atau di sela-sela media penempel. Perhitungan derajat penetasan atau hatching rate diperoleh dengan melakukan perhitungan jumlah telur yang menetas, kemudian dilakukan perhitungan jumlah total telur menetas sebanyak 553 butir dibagi jumlah telur dibuahi 698 butir dikali 100 sehingga didapat nilai 79%. Berikutnya, jumlah total telur di bak 62.300 butir dikali 79% yang hasilnya 49.217 butir. Pemeliharaan larva dilakukan dengan mengecek kualitas air agar selalu berada di range optimal untuk kehidupan larva lele. Larva yang baru menetas belum perlu diberi makan karena memiliki kantung telur atau yolk sac yang merupakan bekal makanan di awal kehidupannya. Setelah 2-3 hari kantung telur habis, larva diberi pakan cacing sutra yang dicincang. Selanjutnya diberi artemia dan mem. Demikian proses pembenihan ikan lele dari awal hingga perawatan larva. Semoga video pembelajaran ini membantu memahami tahapan penting dalam pemijahan ikan lele secara semi buatan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini dan terima kasih kepada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur yang telah membantu dan memfasilitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.